Saat itu, aku menjadi panitia pelantikan komunitas alam hijau di Jatinangor. Dalam pelantikan itu, aku jabat sebagai koordinator lapangan, atau biasa disebut korlap. Salah satu tugasku membuat rute perjalanan bagi peserta dari Cikuda menuju Baruberem, kaki Gunung Manglayang. Rencana rute yang akan dilewati yaitu Jembatan Cincin. Perjalanannya sendiri akan dilakukan malam hari, sehingga para peserta bisa sampai di Baruberem jam 11 dan bisa langsung diberi pelatihan dasar. Dari sinilah kejadian buruk menimpaku. Saat aku dan tim koordinator melakukan survei lapangan untuk dijadikan rute, kami sudah mendatangi beberapa titik untuk dijadikan pos. Dan Jembatan Cincin menjadi pos 2 yang akan ditunggu oleh 4 orang panitia. Di sela-sela survei, aku arahkan pandanganku ke sekeliling jembatan. Aku melihat pemandangan yang indah dari atas sini. Aku juga sempat meminta temanku yang bernama Kamal untuk memotretku dengan kamera. Kamal memang saat itu membawa kamera DSLR. Kami pun berfoto-foto cukup lama di sini. Flash kameranya pun beberapa kali menyorot wajah kami. Sampai aku berdiri di dinding jembatan lalu berkata, "Woi, fotoin gue dong!" Pintaku ada temanku. Namun, niatku ditolak Kamal dan juga teman lainnya. Mereka menolak sambil serentak berkata jangan. Bahkan, Kamal sempat memarku untuk tidak berdiri di dinding jembatan karena terlalu berbahaya. Rasa banget sih. Padahal kan pengen difotoin. Ya sudahlah. Akhirnya aktivitas kami pun berlanjut dengan melihat-lihat hasil foto di kamera itu. Foto-fotonya ntar gue minta ya. Pengen gue share nih di Instagram gue. Oke. Tapi jangan jelek ya postingannya. Edit dulu biar bagus. Entar dibully loh. Alah, kalau ada yang bully, gue lempar aja tuh orangnya ke bawah sana. Kami pun bercanda tawa di sana. Hingga tiba-tiba saja melintas seorang bapak-bapak tua menaiki sepeda. Dari sepedanya, dia seperti penjual bandros. Dia lantas melewati kami. Namun, dengan ekspresi yang tidak biasa. Terutama saat melihat ke arahku. Terlihat seperti ekspresi seseorang yang marah.
Namun bukan itu yang kami persoalkan. Justru yang kami rasa ada kejanggalan, yaitu dari mana datang. Sedangkan jembatan ini cukup panjang. Dan kami berada di tengah jembatan ini. Dan seharusnya kami melihat bapak-bapak itu ketika dia masih di tepi jembatan. Kami pun saling bertatapan sambil kebingungan. Bapak itu pun melewati kami. Sampai azan maghrib berkumandang. Kami pun bergegas pulang dan mempersiapkan diri untuk pelantikan besok. Sesampainya di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aku habiskan waktu dengan menonton TV, mandi, makan, dan hal-hal lain yang biasa aku lakukan. Sambil sesekali chatting di grup panitia pelantikan. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saatnya untuk tidur. Ku tarik selimut dan segera tidur. Kamarku berada di sisi depan rumahku. Sehingga dari jendela ini aku bisa melihat kendaraan berlalu lalang. Malam ini terasa sangat dingin. Tidak seperti biasanya.
Ada apa ini sebenarnya? Singkat cerita, hari pun berlalu. Aku larut dalam kesibukan. Hingga hari H acara pun dimulai. Para peserta dikumpulkan di daerah Cikuda sebagai pos pertama. Mereka diberikan pengarahan sebelum berangkat sesuai dengan grupnya. Saat itu jam 8 malam. Panitia disebar untuk menempati pos masing-masing. Setiap pos berisikan 4 orang anggota panitia. Dan harus ada minimal 1 orang anggota korlap. Setiap pos dibekali 1 buah obor sebagai penerangan dan tanda keberadaan mereka. Lalu ketua pelaksana memerintahkanku untuk bergabung di pos 2. Tepatnya di pos 2 di jembatan cincin. Agar saat grup peserta terakhir sudah datang, aku bisa mengikuti mereka dari jauh sebagai tim penyapu. Saat itu, para anggota korlap menyebar untuk mengisi pos yang sudah ditentukan. Aku pun mulai berangkat dan berjalan kaki sendirian dengan dibekali sebuah senter. Aku melewati jalanan sempit yang di sampingnya terdapat sekolah menengah. Handphoneku pun beberapa kali bergetar, menandakan bahwa chat grup panitia banyak sekali yang masuk. Sudah beberapa menit aku berjalan kaki. Aku mulai memasuki daerah pepohonan yang sangat lebat. Rumah warga pun sudah tidak ada di sini. Dan tak butuh waktu lama, aku sudah berada di tepi jembatan. Kulihat ke sekeliling, gelap sekali. Hanya ada pohon yang daunnya bergoyang oleh angin. Aku menunggu di tempat ini sambil bergumam dalam hati. Kemana panitia pos 2? Seharusnya mereka sudah berada di sini. Aku coba sekali lagi mengedarkan pandanganku untuk mencari mereka, sambil mengarahkan senter ke segala arah. Aneh, tetap saja aku tidak melihat siapapun. Padahal mereka sudah dibekali obor. Dan seharusnya mereka sudah terlihat dari sini. Hingga handphoneku berhenti bergetar. Aku pikir mereka sudah melaksanakan tugasnya masing-masing.
Namun saat kulihat, ternyata sinyal di handphoneku yang mati. Aneh sekali. Jam di handphone sudah menunjukkan jam 9 kurang 10 menit. Dengan kesal, aku pun berteriak memanggil mereka. Woi! Pos 2 pada di mana, woi? Teriakku. Namun, tidak ada jawaban. Sekali lagi aku berteriak dengan lebih keras. Woi! Lalu tiba-tiba dari arah belakang aku merasa seperti ada yang mendorongku dengan kuat. Siapa? Kataku sambil menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pohon dan dedaunan yang jatuh. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku beranikan diri berjalan di atas jembatan ini, hendak ke ujung sana. Namun, langkahku terhenti saat aku melihat kilatan itu berkedip beberapa kali, seperti cahaya flash kamera. Dan aku mulai melihat ada 4 orang yang sedang beraktivitas di sana. Akhirnya aku bisa melihat panitia di pos 2. Tapi setelah aku dekati, rupanya itu bukan mereka. Dari samar-samar kegelapan, aku melihat 4 orang itu sedang berkumpul. 3 orang menggunakan baju tentara. 2 tentara itu tampak seperti menginterogasi 1 orang yang menggunakan baju biasa. Karena aku melihat ada semacam tamparan yang dilayangkan ke wajahnya. Sedangkan 1 tentara lain memotret aktivitas tersebut. Aku terus memperhatikannya. Aku sadar tentara itu seperti tentara Belanda. Dan tiba-tiba saja orang yang menggunakan baju biasa itu pun berdiri di dinding jembatan. Lalu kedua itu mendorongnya hingga terjun ke bawah. Refleks, aku berteriak. Mereka menoleh ke arahku. Aku melihat wajah dan badannya dipenuhi dengan darah segar. Mereka memandangku dan semakin lama matanya semakin melotot dengan darah bercucuran. Badanku seolah kaku. Namun dengan sekuat tenaga aku membalikkan badan hendak berlari. Dan tiba-tiba saja suara kereta. Dari arah berlawanan aku melihat ada kereta api yang meluncur ke arahku. Dengan cepat aku berusaha lari.
Namun aku membuka mata perlahan. Aku melihat 4 panitia pos 2 mengelilingiku. Salah satu dari mereka membawakan air mineral dan memberikannya padaku. Mereka berkata, aku baru saja kerasukan. Saat aku datang tadi, mataku sangat merah. Aku datang tanpa mengatakan apapun. Mereka sudah curiga ketika aku menatap ke tepi jembatan dengan tatapan yang kosong. Deden, yang merupakan anggota panitia pos 2, sempat mencoba menamparku. Dan setelah itu, aku mengamuk tanpa arah. Hingga aku tersadar sekarang. Aku bertanya, apakah panitia lain mengetahui ini atau tidak? Deden menjawab tidak. Saat itu juga, aku memerintahkan pos 2 dipindah ke samping SMA Negeri Jatinangor dan melakukan koordinasi ulang dengan panitia lain. Aku menceritakan kejadian ini hanya pada panitia pos 2 saja. Karena aku harap jangan sampai panitia lain dibuat panik oleh kejadian ini. Keesokan harinya, aku mencari artikel di internet mengenai jembatan cincin itu. Salah satu artikel menjelaskan bahwa ternyata jembatan itu dulunya merupakan rel kereta api yang dibangun oleh Belanda untuk mengantarkan barang. Dan tidak jarang juga tentara Belanda melempar warga yang tidak mau bekerja hingga terjun ke bawah. Masyarakat sekitar percaya bahwa jangan mengatakan kata-kata sompral di jembatan itu. Karena hal itu akan mengganggu makhluk-makhluk astral di sana.